pagi Jemaat GBDI Zayan Altar. Mari pada pagi hari ini kita satukan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara seluruh sidang jemaat Zion Altar. Bersyukur pada Tuhan untuk anugerahnya sehingga pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, dan kita akan mengawali hari ini dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang pagi ini saya beri judul Happy Ending. Mari kita baca satu ayat terlebih dahulu di Filipi pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-6. Dikatakan di situ, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Puji Tuhan. Saya akan bacakan ayat ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan seperti ini. Saya yakin bahwa Allah yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam saudara akan terus menolong saudara tumbuh di dalam kasih karunia-Nya sampai pekerjaannya itu selesai pada hari Yesus Kristus datang lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lanjut merenungkan firman Tuhan, kita semua tentu pernah menonton film atau drama atau sebuah pertunjukan. Apa yang kita harapkan saat kita menonton pertunjukan tersebut? Tentu kita semua ingin film atau pertunjukan tersebut memiliki akhir yang baik atau happy ending. Meskipun mungkin alurnya naik turun, ada banyak masalah, bahkan kadang-kadang tokoh utama harus mengalami banyak ketidakadilan. Tetapi kita tetap berharap film atau pertunjukan itu memiliki akhir yang baik. Dalam hidup kita juga demikian. Semua orang berharap yang terjadi dalam hidupnya adalah kebaikan. Tidak ada satupun yang mengharapkan yang buruk terjadi. Tapi, apakah mungkin kita hidup tanpa masalah atau pergumulan? Adakah hidup yang tidak pernah melewati tantangan atau ujian? Tentu tidak ada. Selama kita hidup, kita akan menghadapi banyak sekali tantangan dan pergumulan. Tapi kita bisa tetap bersyukur sebab firman Tuhan yang kita baca pagi ini memberikan kekuatan bagi jiwa kita. Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik dan akan terus menolong kita. Bahkan melewati ujian dan pergumulan, justru di sana ada kasih karunia yang disediakan Tuhan bagi kita. Dalam pergumulan, kita justru bertumbuh dan akan terus melangkah maju sampai pekerjaan Tuhan selesai dengan sempurna dalam kehidupan kita. Dan lebih bersyukurnya lagi adalah kita punya Roh Kudus. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menolong dan mendampingi kita sampai hidup kita ini happy ending. Seorang guru di sekolah Alkitab dulu pernah berkata, kitab Kisah Para Rasul adalah kitab tanpa ending. Kalau Bapak Ibu baca di kitab-kitab dalam firman Tuhan, selalu ada pesan atau salam terakhir dari penulisnya. Tetapi tidak dengan kitab Para Rasul, Kisah Para Rasul ya. Sebab dikatakan Roh Kudus akan terus berkarya di dalam kita dan melalui kehidupan kita. Nah, bagaimana Roh Kudus itu berkarya? Roh Kudus akan menjadi yang pertama best friend di dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-16 dalam terjemahan bahasa Inggris, The Message. Dikatakan, I will talk to the Father, and He will provide you another friend, so that you will always have someone with you. Bagi saya, Roh Kudus bukan cuma sekedar friend atau teman, tetapi Dia pasti adalah best friend, seorang sahabat yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang sahabat yang baik itu pasti memberi pengaruh atau dampak positif di dalam kehidupan kita. Sahabat akan mengingatkan kalau kita salah.
Dia akan menegur kita dengan kasih dan akan terus memberi semangat kepada kita. Seorang sahabat yang baik akan menolong saat kita jatuh atau lemah. Nah, Roh Kudus hadir sebagai sahabat yang baik yang akan menolong kita, menginsafkan kita, mengingatkan jika kita ini salah, dan Roh Kudus akan menuntun kita sehingga kita bisa hidup berpadanan dengan panggilan kita. Berikutnya, yang kedua, Roh Kudus berkarya sebagai comforter. Tetap di Yohanes 14 ayat yang ke-16 dalam terjemahan King James Version dikatakan, "And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus adalah penghibur, ya, yang akan menolong kita. Sebab hari-hari ini ayat di Matius pasal yang ke-26 ayat 41 bagian terakhir itu menjadi semakin nyata. Ya. Dikatakan bahwa roh kita itu taat, tetapi daging kita itu lemah. Saya akan bacakan ayat ini di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan, memang rohmu mau melakukan yang benar, tetapi kalian tidak sanggup karena tabiat manusia itu lemah. Roh kita taat, tapi daging kita lemah. Hal-hal yang benar itu membuat daging kita ini merasa tidak nyaman, sehingga mendorong kita untuk berontak. Daging kita tidak ingin melakukan, sehingga dia mendorong kita untuk bersungut-sungut. Atau kalaupun kita mau melakukannya, kita melakukan dengan terpaksa. Nah, Roh Kudus akan menolong kita. Dia adalah comforter. Dengan lembut, Roh Kudus akan menolong kita melakukan hal-hal yang benar, yang biasanya tidak sanggup, tidak kita sukai, atau terpaksa kita lakukan. Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukan apa yang benar, meskipun mungkin awalnya rasanya tidak enak atau tersiksa, tetapi Roh Kudus akan memberikan penghiburan dan sukacita. Roh Kudus akan melatih kita hidup sesuai dengan firman Tuhan sampai akhirnya kita dapat menundukkan keinginan daging dan akhirnya kita merasa nyaman hidup seturut firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan yang disebut happy ending bukan berarti hidup yang terus berjalan lurus atau mulus tanpa masalah. Hidup yang happy ending juga bukan hidup yang selalu berakhir seperti yang kita inginkan. Contohnya, para rasul tentu tidak pernah membayangkan bahwa mereka harus mati syahid demi Injil. Tapi kematian mereka adalah kasih karunia. Dan dari kematian mereka yang seperti benih telah menghasilkan banyak buah sampai hari ini. Jadi, apakah arti hidup yang happy ending? Happy ending adalah hidup yang meskipun banyak up and down, banyak masalah, banyak kendala, banyak ujian, banyak pergumulan, tetapi kita tetap disertai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang happy ending adalah saat kita mengizinkan Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa senantiasa mengasihi Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu. Juga kami berterima kasih untuk Roh Kudus, pribadi Allah sendiri yang hadir dan diam di dalam kehidupan kami, menyertai kami sebagai seorang sahabat yang baik dan seorang penghibur yang senantiasa memberikan semangat dan kekuatan bagi kami untuk hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu ada banyak ujian, ada banyak pergumulan,
Ada banyak masalah yang kami hadapi dalam perjalanan kehidupan kami, tetapi kami tahu bersama dengan Roh Kudus dan bersama dengan Tuhan yang selalu menyertai kami yakin percaya akhir kehidupan kami adalah hidup yang happy ending. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini, pimpin kami berjalan seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.